Inilah merupakan tampilan akun SS Yayasan ketika kita nantinya login, kemudian akan teridentifikasi kita masuk kategori pelamar yang keberapa. Kemudian untuk seluruh formasi P3K Guru tahun 2023 ini seluruhnya berada pada Dinas Pendidikan. Dari seluruh formasi per mapel yang ada di Dinas Pendidikan nanti akan didistribusikan untuk penempatan teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan masih ada formasi, dilanjutkan untuk teman-teman THK 2, honorer sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru non-ASN. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru. Sepertinya dengan mekanisme yang seperti ini nanti guru honorer dari kategori pelamar berapapun ini tidak akan perlu ya untuk melakukan pemilihan formasi pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, kira-kira bagaimana untuk distribusi formasi P3K Guru yang ada di Dinas Pendidikan dan mengapa guru honorer tidak perlu memilih formasi? Nanti kita akan langsung ditempatkan. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Terus juga di sini kita akan melakukan penjawaban dari salah satu pertanyaan kawan kita yang bertanya pada salah satu video yang berjudul 3 keuntungan guru sekolah negeri pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana kurang lebihnya untuk pertanyaannya itu adalah seperti ini, yaitu tolong dijawab. Misalkan saya ini sudah terdaftar di Dapodik nih, tapi saya tidak ambil formasi di daerah tersebut, tapi saya ambil formasi di kota lain, apakah bisa? Yaitu kalau tidak ada formasi di sekolah sendiri. Jadi di sini untuk formasi ini nanti kita sepertinya tidak akan melakukan pemilihan formasi, dikarenakan seluruh formasi ini ada di Dinas Pendidikan. Jadi nanti kita melakukan mekanisme seperti yang di tahun 2022 kemarin. Setelah kita login, kita mengisi seluruh biodata, kemudian pilih jenis seleksi, kemudian kita lanjutkan pendaftaran sampai dengan di bagian resume. Dan formasi di sana kan tidak sama dengan tahun 2021 kan, kita memilih formasi di sekolah mana. Dan di sini kita buka salah satu formasi di suatu daerah ya, di sebuah kabupaten kota. Ini adalah formasi yang seperti ini. Nah, untuk formasi P3K Guru itu tidak sama dengan formasi P3K Kesehatan dan juga formasi P3K Teknis. Kalau formasi P3K Teknis dan Kesehatan itu langsung berada di alokasi P3K, ini ada berada pada puskesmas atau mungkin juga unit penempatan. Namun untuk P3K Guru ini seluruh formasi berada pada Dinas Pendidikan. Itu untuk mapel apapun, seluruh formasi berada di Dinas Pendidikan, teman. Nah, dari formasi dinas ini nanti berikutnya itu akan didistribusikan, yaitu melalui mekanisme pengisian formasi per mapel per kategorinya. Jadi dari seluruh formasi per mapel di Dinas Pendidikan itu nanti akan didasarkan pada data Dapodik dan juga data Direktorat Lulusan PPG. Maka untuk pengisian formasi itu seperti yang ada pada gambar ini. Jadi tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar dulu. Ya, sepanjang kebutuhan dan formasi itu tersedia. Misalkan kalau misalkan di sini ada formasi misalkan guru agama Islam misalkan ada 16. Maka di sini berarti kan ada formasi. Ada formasi, kemudian dicari seluruh guru yang memiliki ijazah S1 PAI misalkan, atau yang linear dengan formasi PAI atau guru agama Islam. Maka nanti akan diurutkan pengkategoriannya. Kalau misalkan ada S1 PAI misalkan, nah ini adalah ada 16 ya. Misalkan di sini guru PAI itu ada 16 formasi. Kemudian dicari untuk yang sudah lulus passing grade yang linear dengan PAI ini berapa. Kalau misalkan di sini masih ada, maka ditempatkan kepada mereka. Misalkan masing-masing satu nih, berarti kurang 4 kan. Nah, di sini tinggal ada 12. Nah, 12 formasi sisa dari penempatan P1 PAI yang ijazahnya PAI. Ini nanti berarti sisa 12 ini untuk nanti diberikan penempatan itu kepada THK 2. Kemudian misalkan THK 2 ini ada 2 nih ya. Berarti di sini masih tersedia sisa formasi 10 ya. Nah, 10 formasi ini nanti akan diberikan penempatan kepada honorer negeri masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun. Nah, misalkan di sini untuk honorer sekolah negeri ini terdapat ada 6 misalkan ya. Ada 6, berarti kan nanti masih ada sisa formasi 4 nih. 4 nanti diperbutkan untuk teman-teman lulusan PPG dan juga non ASN. Baik itu guru sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun maupun juga guru swasta.
Nah, selanjutnya dari pendistribusian formasi ini tentunya ada mekanisme seleksi. Untuk yang P1 dari 16 formasi, untuk P1 ini mereka tidak mengikuti seleksi kembali, dikarenakan langsung penempatan. Artinya untuk P1 itu nanti login akun SSCASN, ketika ada notifikasi Anda mendapatkan penempatan, tinggal melanjutkan pendaftaran, mengedit biodata, kemudian juga berkas pun nggak perlu mengupload, cuman mengisi yaitu deskripsi dan juga ada riwayat-riwayat ya. Kemudian klik tombol akhiri pengisian pada bagian resume. Namun di sini untuk THK2 dan seterusnya ini nanti ketika memperebutkan formasi yang masih ada 12, ada 10, ada 4, ini nanti menggunakan mekanisme seleksi yang berbeda-beda. Jadi kira-kira yang seperti ini, yaitu untuk nanti ketika kita login ke akun SSCASN, di sini kan kita akan masuk ke tab biodata. Kemudian jenis seleksi, selanjutnya formasi, kemudian riwayat, dokumen dan juga resume. Biodata itu kita melengkapi biodata pribadi ya. Kemudian di bagian memilih jenis seleksi, di sini nanti kita akan memilih yaitu P3K guru. Setelah kita memilih P3K guru, kita akan teridentifikasi kita itu masuk ke PG 2021, THK2, honorer sekolah negeri maupun juga lulusan PPG. Nah, kita akan deteksi kalau misalkan kita samakan dengan tahun sebelumnya, itu kita akan teridentifikasi kita itu masuk ke pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 ataukah pelamar umum. Nah, setelah kita teridentifikasi di sini, ini adalah di bagian jenis seleksi. Nah, kita akan klik lanjutkan ya. Kita klik lanjutkan di bagian formasi. Ini kita hanya mengisi yaitu data ijazah saja. Jadi tidak ada lagi nanti untuk pemilihan formasi ya. Nah, untuk formasi yang masih tersisa, ini nanti teman-teman akan kita itu mengikuti seleksi. Tentunya untuk seleksi itu mengikuti mekanisme sesuai dengan kategori kita. Kalau misalkan saya itu di sini kategori THK2 misalkan. Nah, saya THK2 untuk memperebutkan sisa formasi yang ada 12, berarti di sini nanti saya akan mengikuti seleksi yang ada di sini. Yaitu THK2 ikut seleksinya dengan seleksi CAT yang mana materinya adalah yang seperti ini, yaitu materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru dan juga kinerja sesuai peraturan berlaku. Ini sama halnya dengan guru honorer sekolah negeri yang memperebutkan sisa formasi ini. Kemudian berikutnya setelah kita lulus, kita ikut seleksi wawancara, nanti diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Nah, kalau misalkan kita lulus pada seleksi ini, nah inilah nanti kita akan lulus, yaitu mendapatkan formasi dari Dinas Pendidikan untuk formasi PAI ini. Nah, ini teman. Kemudian untuk memperebutkan formasi di Dinas Pendidikan ini adalah untuk yang pelamar umum, nanti mengikuti mekanisme seleksi yang seperti ini. Ini adalah sering kita bahas pada episode sebelumnya, yaitu untuk pelamar umum ini adalah ikut seleksi kompetensi pengetahuan, kemudian diakhiri dengan seleksi wawancara. Sama halnya dengan teman-teman dari THK dan THK2 dan juga guru honorer di sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ya. Sehingga kalau misalkan kita simpulkan dengan mekanisme seperti ini, maka kita nggak memilih formasi, nanti formasi itu akan mengikuti kita ketika kita itu nanti lulus seleksi ya, menjadi pemenang ya istilahnya kalau dalam webinar kemarin. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika pendaftaran P3K guru di tahun 2023 ini dibuka, kita cukup login atau membuat akun SSCASN. Kalau belum punya akun ya kita membuat akun. Kalau misalkan sudah punya akun, kita ya tinggal login dan kita akan terdeteksi ketika itu kita masuk ke pelamar prioritas yang keberapa. Setelah kita login buat akun, kita akan mendapatkan notifikasi berdasarkan dari formasi yang tersedia untuk sesuai dengan mapel kita yang ada di Dinas Pendidikan. Itu adalah ada formasi atau tidak yang sesuai dengan legalitas ijazah kita. Kalau misalkan ada formasi yang dibuka sesuai dengan ijazah kita, ini adalah nanti kita bisa melanjutkan. Kalau tidak ya tidak. Kemudian kalau misalkan kita sudah lanjutkan dan resume, kita nanti akan ikut seleksi. Nah, tentunya seleksi ini sesuai dengan kategori peserta. Apakah kita itu PG atau mungkin juga THK dan lain sebagainya. Kalau PG itu kan langsung penempatan. Kemudian untuk kategori selain yang lulus passing grade itu ke seleksi dengan CAT. Nah, selanjutnya ini juga akan dilihat yaitu terdapat kebutuhan atau tidak di sekolah kita. Dikarenakan kalau misalkan kita lulus seleksi, maka di sini nanti akan ditempatkan di sekolah induk sendiri kalau ada kebutuhan. Kalau misalkan tidak, ya kita dicarikan di tempat lain. Kalau di tempat lain ini sudah penuh, kita pemenangnya, maka kita nggak akan jadi dapat penempatan. Dan untuk kelulusan peringkat diturunkan kepada peringkat berikutnya ya. Nah, ini jadi kebutuhan ada enggak. Nah, selanjutnya
Kalau misalkan kita lulus, nanti akan diberikan formasi itu untuk penempatan kita. Itulah kira-kira untuk seleksi P3K guru ini. Jadi kita nggak milih formasi, nanti formasi yang akan diberikan oleh dinas kepada kita ketika kita lulus seleksi sesuai mekanisme seleksi yang kita ikuti, sesuai dengan kategori pelamar kita.